Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munir. Salawatullahi wa salamu rabbi alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-kiram al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ashrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahih lisanana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Muslimin wa muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita berkumpul di malam hari ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Di dalamnya berisi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dorongan untuk memperbanyak pintu-pintu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senjata yang sangat mulia yang mesti seorang muslim selalu berdiri di atasnya, yaitu selalu bermujahadah melaksanakan pintu-pintu kebaikan, terutama kita hidup di akhir zaman. Fitnah begitu banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, sulit bagi seseorang membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Tidak hanya oleh mereka-mereka yang tidak mengenal agama, bahkan orang yang juga belajar perkara-perkara agama, terkadang ada perkara-perkara yang tidak mereka ketahui saking berbahayanya fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin atau di tengah-tengah umat. Maka salah satu hikmah penjagaan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang muslim ketika seorang muslim itu bermujahadah untuk melakukan pintu-pintu kebaikan. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masih di dalam bab fadlu dha'fatil muslimin al-fuqara wal masakin. Hadis yang telah berlalu yaitu tentang kisah seorang wanita yang membersihkan masjid Nabi Muhammad SAW. Dia tidak terlalu dipandang dengan kedudukan yang mulia seperti sahabat-sahabat yang lain, akan tetapi ternyata dia memiliki kedudukan yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Nabi SAW, kemudian disalatkan oleh Nabi SAW,
dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ala babil jannati fa idza ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ila an-nar wa kuntu ala babin nar fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang ke-257, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba ash'atha aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang ash'atha aghbar, secara penampilan, ya, ini penampilan banyak diremehkan oleh orang. Rambutnya kusut, tidak rapi, dan penampilannya, bajunya berdebu, dan orang tidak mengenal dia. Sehingga ketika dia memiliki hajat, kebutuhan, maka dengan mudah dia itu ditolak di pintu-pintu. Tentu di pintu orang-orang yang memiliki kedudukan dunia. Ketika dia memiliki hajat, kemudian dia datang, ya, ke tempat mereka-mereka yang memiliki kedudukan dunia, memiliki harta, kekayaan yang melimpah ruah, mereka-mereka ini datang. Nabi mengatakan madfu'in, tetapi dia ditolak, tidak diterima, diusir. Madfu'in bil abwab. Kita bayangkan ma'asyiral muslimin, orang yang seperti ini, apa kata Nabi SAW? Bisa jadi di antara mereka-mereka ini, apa kata Nabi SAW? Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau sekiranya mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah kabulkan permintaan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang yang lemah, penampilannya kusut, penampilannya berdebu, seorang yang fakir, seorang yang miskin, seorang yang tidak dikenal, seorang yang diremehkan oleh orang karena dia memiliki status sosial, tidak seorang yang memiliki harta, kedudukan, pangkat, martabat dari sisi dunia. Ternyata Nabi mengatakan lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Jika seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah kabulkan permintaannya. Jadi tidak boleh seseorang itu memandang seseorang dari penampilan luar saja. Bisa jadi orang yang memiliki penampilan yang mewah, ternyata kerdil di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Doanya selalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi melihat penampilannya luar biasa, orang mengenalnya, orang memujinya, orang menyanjungnya, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala setiap dia berdoa ditolak doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ma'asyiral muslimin, betapa banyak orang yang tidak dikenal oleh orang, yang diremehkan oleh orang, yang direndahkan oleh orang, yang ditolak setiap dia ingin berurusan, tetapi ketika dia bersumpah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Nah, ini dia Nabi SAW mengatakan lau aqsama 'ala Allah la abarrah.
Karena ketakwaan itu letaknya di hati, bukan pada penampilan seseorang, bukan pada rupa seseorang, bukan pada zahir seseorang. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketakwaan itu di sini. Seorang rawi mengatakan wa asyara ila sadri, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk dadanya. Ada sebuah kisah ya, dan ini juga dikisahkan di dalam kitab-kitab yang lain, itu sebuah peristiwa ya, sebuah peristiwa. Suatu ketika ada salah seorang wanita, bibi daripada Anas bin Malik, namanya Rabi' bintu An-Nadar, Rabi' bintu An-Nadar, bibi daripada Anas radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rabi' bin Nadar dia memecahkan gigi seorang wanita dari kalangan Ansar. Kassarat thaniyata jariyata minal Ansar. Jadi seorang wanita namanya Rabi', bibi daripada Anas, ya, dia memecahkan gigi seorang wanita dari kalangan Ansar, namanya seorang budak dari kalangan Ansar. Akhirnya keluarga daripada budak ini membawa kasus ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa kasus ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin meminta qisas. Karena ketika itu ya, karena ketika itu keluarga daripada Rabi' bintun Nadar ini meminta maaf atau dibayar. Intinya jangan dikisas. Intinya jangan dikisas, karena kalau dikisas sakit nih. Ya, wasinnu bisinni, dalam Al-Qur'an disebutkan gigi dengan gigi, telinga dengan telinga, mata dengan mata, gigi dengan gigi. Ya, seperti apa dipatahkan, dipecahkan giginya, dipatahkan giginya, maka seperti itu kisasnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka ketika mereka minta maaf, keluarga jariyah ini tidak mau memberikan maaf, bahkan dibayar pun denda tidak mau juga, qisas. Fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk mengqisas ya Rabi' bintun Nadar, yang dia merupakan bibi daripada Anas. Li'annaha kassarat thaniyatal jariyah al-untha, karena dia telah memecahkan gigi seorang budak wanita. Faqala akhuha Anas, dalam keadaan seperti ini maka berkatalah saudaranya namanya Anas ibn Nadar, namanya Anas ibn Nadar. Jadi Anas bin Malik ini keponakan daripada Rabi' bintun Nadar. Rabi' bintun Nadar punya saudara namanya Anas ibn Nadar. Ada di situ ketika itu, karena dia termasuk bagian daripada keluarganya. Ketika minta maaf tidak dimaafkan, karena mereka ingin qisas, bahkan dibayar diat mereka tidak mau, karena mereka ingin qisas. Faqala akhuha Anas, maka berkatalah saudaranya Anas ibn Nadar, saudara daripada Rabi' bintun Nadar,
Ya Rasulullah, akankah engkau mematahkan kembali gigi daripada Rabi' bintun Nadar? Dia bukan membantah, tidak. Awalnya bertanya. Nabi mengatakan na'am. Nabi mengatakan iya. Kenapa? Karena perintahnya dari kitab Al-Quran, dari Al-Quran. Wasinnu bisinni wal juruha qisas, kata Allah Jalla wa Ala. Gigi pun dibalas dengan gigi. Luka saja ada kisasnya. Seorang melukai saudaranya itu ada kisasnya. Ya, Nabi mengatakan na'am, kitabullahil qisas. Arahan perintah dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran, adalah qisas. As-sinnu bis-sinni, gigi dibalas dengan gigi. Apa kata Anas ini? Apa kata Anas, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Anas mengatakan, ya, dia seorang sahabat, seorang yang mulia, tetapi dia tidak seperti terkenalnya, dia tidak sampai kepada derajat kemuliaan Abu Bakar, kemuliaan Umar, kemuliaan Utsman, kemuliaan Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi lihat, dia mengatakan, wallahi demi Allah ya Rasulullah, jangan engkau patahkan gigi Rabi' bintun Nadar. Wallahi jangan kau patahkan ya Rasulullah. Jangan engkau patahkan ya Rasulullah. Mengucapkan itu dengan sumpah. Demi Allah ya Rasulullah, jangan engkau patahkan giginya ya Rasulullah. Dan dia mengucapkan thiqatan billah, penuh dengan keyakinan kepada Allah Jalla wa Ala, di mana ujung-ujungnya Nabi SAW tidak akan mengkisasnya. Apa yang terjadi? Ternyata keluarga Jariyah ini memaafkan tindakan daripada Rabi' bintun Nadar. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di antara mereka, jika seandainya mereka bersumpah atas nama Allah Jalla wa Ala, akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Meminta maaf tidak dimaafkan, bahkan jangan ditegakkan qisas, tapi kami bayar. Berapa dendanya kami bayar? Mereka tidak mau. Tapi ketika seorang Anas ibn Nadar bersumpah atas nama Allah Jalla wa Ala, bersumpah kepada Allah di hadapan Nabi SAW, demi Allah ya Rasulullah, jangan engkau qisas, jangan engkau patahkan gigi Rabi' bintun Nadar, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan jalan keluar, hendaknya keluarga daripada Jariyah memberikan maaf kepada dia. Apa yang terjadi ma'asyarul ikhwah? Fahadallahu ahlal jariyati waradau biddiyati au afau. Allah memberikan petunjuk kepada keluarga Jariyah, akhirnya mereka ridha dengan diyat, bahkan mereka memberikan maaf Rabi' bintun Nadar. Ini sebuah, ya, salah satu contoh, ya, seorang sahabat yang mulia. Semua sahabat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Nadar, seorang sahabat dari kalangan Ansar, dan dia merupakan dari Bani Khazraj, ya. Tentu kemuliaan yang dia miliki, kedudukan yang dia miliki tidak seperti kedudukan Abu Bakar, tidak seperti kedudukan Umar, tidak seperti kedudukan Utsman, tidak seperti kedudukan Ali. Tapi lihat ma'asyarul ikhwah, ketika dia bersumpah atas nama Allah Jalla wa Ala dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan sumpahnya oleh Allah Jalla wa Ala.
Langsung Nabi mengatakan apa? Inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka lau aqsama 'ala Allah, jika seandainya mereka bersumpah atas nama Allah Jalla wa ala, akan dikabulkan sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satunya. Ya. Nah, begitu juga di kalangan-kalangan kita, ma'asyiral ikhwah, ada mungkin orang yang tidak dikenal. Ya. Banyak di antara orang tidak terlalu menganggapnya penting, tapi ternyata doa dialah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika turun musibah, sebelum musibah corona ini, ada kemarin musibah asap itu. Ya. Itu ada doa-doa orang yang memang dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala, dan kita tidak tahu siapa gitu. Orang yang mungkin tidak kita sangka-sangka, ternyata doa mereka lah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Nah, kita berharap juga, ma'asyarul ikhwah, musibah yang sedang terjadi sekarang ini juga ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di mana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah ini cepat diangkat oleh Allah Jalla wa ala. Berikutnya, wa an Usamah radhiyallahu anhu annin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kumtu ala babil jannati fa idza ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun. Dari Usamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, qumtu ala babil jannah, saya berdiri di dekat pintu surga. Saya berdiri di dekat pintu surga. Fa idza ammatu man dakhalaha, yang paling banyak yang akan masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang miskin. Ini bukan tidak ada orang yang kaya masuk ke dalam surga, banyak. Tapi kalau dilihat, banyak orang-orang miskin. Disebutkan di antara hikmahnya adalah liqillatil kulfah, sedikitnya beban mereka itu. Karena salah satu beban yang begitu besar tanggung jawabnya yaitu beban harta. Ya. Salah satu beban yang sangat besar tanggung jawabnya itu harta. Orang yang memiliki harta yang banyak, maka semakin berat hisabnya. Bayangkan itu, dari mana setiap hari dia dapatkan harta itu akan ditanya. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Setiap hari dia melakukan usaha, ya, untuk mendapatkan harta itu ditanya, apakah itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, akankah itu dengan cara menipu atau tidak menipu, dengan cara curang, akan ditanya oleh Allah Jalla wa ala. Setiap hari berkecimpung dengan harta, mendapatkan harta. Berapa transaksi yang akan dia berikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia mendapatkan harta, maka semakin banyak pula lah pertanggungjawaban yang akan dia berikan kepada Allah Jalla wa ala. Dan itu sulit. Dan itu tidak ada pada orang-orang miskin. Atau sangat sedikit pertanggungjawaban itu. Belum lagi membelanjakan harta itu, memberikan kepada keluarga, memberikan kepada anak, semuanya akan diberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya disebutkan hikmahnya, di antara hikmah disebutkan oleh para ulama, kenapa? Liqillatil kulfah, karena sedikitnya beban orang-orang miskin, terutama dari sisi beban harta. Karena pertanggungjawaban harta ini adalah pertanggungjawaban yang besar. Ya, makanya orang-orang yang memiliki, ya, kecukupan jiwa yang luar biasa itu, ma'asyiral ikhwah, banyak di antara mereka yang dilimpahkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak terlalu bersenang-senang dengan hartanya.
Nabi SAW, Nabi itu orang yang kaya, tapi Nabi tidak bersenang-senang dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi hidup dengan penuh kesederhanaan. Bahkan suatu ketika, ma'asyarul ikhwah, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, cukup lama rumah Nabi SAW itu tidak ada api yang hidup. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang dimasak. Jadi harta itu mudah Nabi memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nabi itu meminta apa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu akan memberikanmu apa saja wahai Muhammad, asal kamu ridha. Ya, diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersenang-senang dengan kekayaan-kekayaan itu, tetapi Nabi lebih memilih untuk hidup sederhana. Harta diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, mudah Nabi memberikan, mudah Nabi berbagi. Ada orang yang seperti itu. Nah, orang yang seperti ini tentu pertanggungjawabannya lebih sedikit pula, karena harta itu mudah keluar tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang betul-betul mencintai hartanya, ya, siang malam hidup dengan hartanya, menikmati kekayaan-kekayaannya, ya, dengan cara yang berlebih-lebihan, tentu orang-orang ini lebih dipersulit nanti hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kecintaannya kepada harta, kecintaan yang berlebih-lebihan. Nah, ini diantara hikmah disebutkan oleh para ulama, ya, kenapa banyak diantara mereka, ya, diantara hikmahnya adalah liqillatil kulfah, sedikitnya beban orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, sementara orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki martabat dari sisi dunia, mereka ketika itu, ya, belum diizinkan masuk ke dalam surga, tentu dengan hikmah keadilan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi bukan yang dimaksud adalah tidak adanya orang-orang kaya di dalam surga. Banyak para sahabat, banyak yang kaya, dijamin masuk surga, ya, karena kekayaan mereka letakkan di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar, namun penduduk neraka telah diperintahkan atau telah dimasukkan ke dalam api neraka tersebut. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qumtu ala babin nari, lalu aku berdiri di dekat neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ammatu man dakhalahan nisa, dan yang paling banyak yang masuk ke dalam neraka itu adalah kaum wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua. Pertama, yang paling banyak di surga adalah orang-orang miskin. Ini sesuai dengan judul kita, ya, berbicara tentang keutamaan al-masakin wal fuqara. Di samping ada keutamaan orang kaya, jika seandainya kekayaannya diletakkan di tempat-tempat yang itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di dekat neraka, dan yang paling banyak yang masuk ke dalamnya adalah para wanita. Dan disebutkan alasannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahunna yakfurnal ashir, sesungguhnya para wanita itu adalah orang yang tidak bisa bersyukur kepada suaminya atau kufur kepada suaminya, selalu merasa kurang terhadap pemberian suaminya. Fa innahunna yakfurnal ashir, sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada suaminya. Wa yukfirnal la'na, kata Nabi, dan mereka adalah orang yang suka mengucapkan ucapan-ucapan laknat, artinya lisannya di tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Taib. Jadi inti daripada hadis Usamah radhiyallahu anhu yaitu tentang keutamaan orang-orang yang miskin. Tapi tentu yang dimaksud ma'asyiral ikhwah, orang yang miskin yang hidup dengan penuh kesabaran. Ya, yang hidup dengan penuh kesabaran. Karena ada orang yang miskin dia tidak sabar. Dia mengucapkan ya murkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha dia dengan kemiskinan dia. Artinya apa? Dia mengucapkan ucapan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Jadi yang maksud di sini adalah orang-orang miskin yang memang bersabar di atas kemiskinannya. Dia telah berusaha namun tetap ditakdirkan menjadi seorang yang miskin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar di atas kemiskinannya. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha terhadap musibah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka baginya lah keridhaan. Wa man sakhita falahu sukhut, barang siapa yang murka terhadap cobaan, ujian, musibah yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, maka baginya kemurkaan. Jadi yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang fakir, mereka-mereka yang miskin, yang bersabar di atas kemiskinan mereka. Mereka nikmati, ya, Allah masih memberikan kehidupan kepada mereka, masih bisa beribadah, lisannya masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap menjadi seorang hamba yang bersyukur. Mereka tetap menjadi seorang hamba yang sabar di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang membedakan mereka itu adalah ketakwaan. Maksudnya adalah mana yang lebih utama? Ada sebuah pertanyaan. Ya, ini kan berbicara tentang keutamaan orang-orang miskin jika seandainya mereka sabar. Timbul pertanyaan, mana yang lebih utama? Seorang yang miskin yang dia adalah bersabar, atau seorang yang kaya dan dia bersyukur? Ya, ada seorang yang kaya dan dia bersyukur. Apa bukti bersyukurnya? Dia tidak berlebih-lebihan mencintai hartanya sehingga dia tidak ya memakai seluruh kemauan-kemauan itu untuk dirinya, akan tetapi dia berbagi dengan orang lain, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka ini yang lebih utama atau orang-orang miskin yang bisa bersabar di atas kemiskinannya? Ketika ditanyakan pertanyaan ini kepada Syekhul Islam, beliau mengatakan yang paling afdal di antara mereka adalah atqahuma lillah. Siapa di antara mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kembali lagi pada takwa itu. Ya, kembali lagi pada takwa. Jadi bisa jadi seorang yang ghaniyun syakir, seorang yang kaya tetapi seorang yang kaya dia bersyukur, bisa jadi lebih afdal daripada seorang yang miskin tetapi tidak sabir. Ya. Dan bisa jadi seorang yang miskin lebih afdal kedudukannya daripada seorang yang ghani jika seandainya seorang yang ghani ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Lalu apa kata para ulama? Jika seandainya kedua ini dalam takwa sama, seorang yang miskin dia bisa bersabar, seorang yang kaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya mereka berdua sama-sama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dalam keutamaan juga sama, kata para ulama. Maka mereka dalam takwa, maka mereka dalam keutamaan juga sama. Fahuma fil fadli sawa. Dan mereka yang kaya ini dengan mereka yang miskin ini dalam keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga sama. Kemudian hadis yang terakhir di dalam bab ini, ma'asyiral ikhwah, hadis yang sangat panjang sekali, mungkin tidak akan kita baca semuanya, kita akan menyampaikan intinya saja karena sangat panjang sekali ya. Taib, ini sebuah kisah. Ya, sebuah kisah, hadis datang dari jalan Abi Hurairah. Ini juga kenapa dicantumkan oleh Imam Nawawi di dalam bab fadlul dha'fatil muslimin, keutamaan ya kelemahan kaum muslimin, yaitu orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, karena dia adalah seorang yang
lemah, rakyat biasa kisahnya, ya, tetapi ternyata dia memiliki kedudukan yang luar biasa, seorang ahli ibadah yang juga tidak memiliki kedudukan dari status sosial di masyarakat. Ya, apa kisahnya? Ada seorang ahli ibadah, namanya Juraij. Dia seorang ahli ibadah, abidan, seorang ahli ibadah, dan dia bukan seorang ahli ilmu. Ya, dia berilmu tetapi bukan alim. Dia terkenal abid, ahli ibadah. Dia selalu beribadah di tempat peribadatannya. Jadi di rumahnya ada sebuah tempat di mana dia selalu melaksanakan ibadah di situ, salat selalu di situ. Kemudian suatu ketika ibunya memanggil dirinya. Ini sebagian kita pasti sudah tahu kisahnya. Ibunya memanggil dirinya dan dia dalam keadaan salat ketika itu. Di dalam salatnya dia berkata-kata, "Aku penuhi panggilan ibuku, ya, atau aku teruskan salatku." Kalau dia seorang yang alim, dia akan membatalkan salatnya, memutuskan salatnya dan memenuhi panggilan ibunya, karena salat yang dia lakukan adalah salat sunnah. Ketika ada perkara sunnah dan ada perkara yang wajib, jika seandainya kita mengambil salah satunya, mesti kita menggugurkan yang lain, maka kita dahulukan yang apa? Kita dahulukan yang wajib. Dan kita tidak bisa melakukan kedua-duanya karena dalam satu waktu. Kalau kita teruskan salat, maka panggilan ibu kita abaikan. Kalau kita jawab panggilan ibu kita, berarti salat kita putuskan, kita batalkan. Maka cara menyikapi dalam ilmu yang benar adalah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Memenuhi panggilan ibu wajib, dan ini salat sunnah. Kecuali kalau seandainya salatnya salat wajib, maka kita teruskan. Tapi ini salat sunnah. Seharusnya ketika seorang Juraij, dia seorang yang alim, dia mesti batalkan salatnya dan menjawab panggilan ibunya. Tapi ketika dia berkata-kata di dalam hatinya, akankah aku memenuhi panggilan ibuku atau aku teruskan salatku? Ujung-ujungnya dia meneruskan salatnya. Sampai kejadian itu tiga kali, tak satu pun panggilan ibunya dia penuhi. Dia teruskan selalu salatnya sampai ibunya marah. Ya, sebagian para ulama masukkan hadis ini ke dalam ketika mereka berbicara tentang babus sidqi, yaitu tentang kejujuran hati. Ya, dan Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab fadlul dha'fatil muslimin wal masakin al fuqara wal khamilin, dan masing-masing ada keterangan-keterangannya tentunya. Sampai itu terjadi 3 kali. Akhirnya ibunya marah dan mengucapkan ucapan yang namanya seorang yang marah lah. Mengucapkan ucapan, apa kata dia? Demi Allah, engkau tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai wajahmu dihadapkan kepada para pelacur, kata ibunya. Marah ibunya. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, doa ibunya dikabulkan, akan tetapi tidak memudaratkan dirinya, karena hatinya memiliki kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadahnya, di samping memiliki kekurangan ilmu, tapi kejujuran hatinya luar biasa, yang nanti doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terjadilah ada seorang wanita di kampung itu, seorang wanita pelacur ingin menggoda laki-laki ini. Dia menawarkan kepada masyarakat untuk menggoda Juraij. Kemudian akhirnya wanita ini menggoda Juraij ini untuk melakukan perbuatan zina, dan Juraij tidak mau. Ya, Juraij tidak mau ketika itu.
Akhirnya wanita ini melakukan perbuatan zina dengan seorang pengembala kambing dan dia hamil, melahirkan seorang anak. Begitu anaknya lahir dan dia katakan kepada masyarakat, ini adalah anaknya Juraid. Anaknya lahir, kemudian dia katakan anak yang lahir ini adalah anak Juraid. Berarti kamu melakukan perbuatan zina dengan Juraid? Iya. Akhirnya datang orang kampung kemudian menghancurkan tempat ibadahnya Juraid atas perintah raja. Akhirnya dibawalah Juraid menghadap kepada raja. Ya, selama ini Juraid dikenal seorang yang ahli ibadah, orang yang kerjanya ibadah, ternyata berzina. Itu pemikiran masyarakat ketika itu. Ternyata berzina. Marah masyarakat, dihancurkan tempat ibadah Juraid, dibawa ke hadapan sang raja. Kemudian dibawa jugalah ketika itu pelacur-pelacur yang ada di situ. Ini dia, ini dikabulkan doa ibu ini. Jadi ibunya marah, dikabulkan, tetapi tidak memudaratkan dirinya. Karena kejujuran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya dengan kekurangan ilmu yang ada pada dirinya ketika itu. Karena kalau ilmu, seorang yang faqih, seorang yang alim seharusnya dia membatalkan salat sunnahnya untuk memenuhi panggilan ibunya, namun Juraid tidak. Tapi kejujuran hati luar biasa, fiqh dia terhadap Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dengan inilah dia diselamatkan oleh Allah Jalla wa ala dari keburukan doa ibunya. Tetap dikabulkan karena ini doa ibu. Salah satu doa yang mustajab itu adalah doa orang tua untuk anaknya. Maka hati-hati. Ya, kalau kita berdoa selalu doa yang baik, jangan sampai doa yang buruk. Karena salah satu doa yang mustajab. Dalam kebaikan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Na'udzubillah, dalam keburukan pun jika seandainya seorang ibu mendoakan atas anaknya dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Maka hati-hati. Seperti apapun kebencian kita terhadap anak-anak kita, mungkin dia nakal, mungkin dia melakukan, ya, jangan sampai kita mengucapkan sumpah serapah kepada mereka. Doakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Karena salah satu doa yang dikabulkan itu adalah doa orang tua untuk anak-anaknya atau atas anak-anaknya. Ya, namun kejujuran Juraid menyelamatkan dia dari keburukan doa sang ibu untuk dia ketika itu. Ya, jadi dia dibawa. Sudah banyak di situ yang hadir, bahkan hadir di situ pelacur-pelacur. Kemudian Juraid meminta diberikan waktu untuk melaksanakan salat. Dan di dalam salatnya Juraid berdoa, yang akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia selamat dari tuduhan yang tidak benar, dari fitnah yang keji ini. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia selesai salat, kemudian Juraid bertanya kepada bayi. Maka ini salah satu bayi yang bisa berbicara. Ini salah satu bayi yang bisa berbicara di antara bayi yang bisa berbicara. Juraid bertanya kepada bayi tersebut, "Siapa bapakmu?" Bapak biologismu siapa? Ya, maksudnya yang menghamili ibumu siapa? Seorang anak kecil, bayi yang baru lahir tadi. Dia berbicara, dia mengatakan ra'il ghanam. Bapak biologisku adalah ra'il ghanam, seorang pengembala kambing. Dia yang telah menghamili ibuku. Karenanya aku lahir. Bayangkan ma'asyarul ikhwah, ini luar biasa pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seakan-akan mustahil seorang bayi yang masih berumur sangat kecil sekali baru lahir bisa berbicara. Siapa yang bertanya kepada bayi ini? Juraid. Siapa dia? Ahli ibadah yang orang tidak terlalu menganggapnya, biasa-biasa saja. Bahkan orang sangat marah kepadanya ketika fitnah disebarkan kepada sampai menghancurkan tempat ibadahnya. Tapi lihat, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Jalla wa ala, bertanya kepada bayi tersebut,
dikuasakan bayi itu berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, bapakku adalah ra'il ghanam, seorang pengembala kambing. Selamat dia dari doa dari keburukan doa ibunya, dan selamat dia dari tuduhan yang sangat keji. Jadi penampilan zahir ya ini tidak menjadi sesuatu yang mesti. Kejujuran hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kebersihan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka ya merasa malu kepada Juraid, ya, kemudian menawarkan kepada Juraid ini untuk membangun istananya kembali, ya, ditawarkan istana yang sangat indah sekali, dan Juraid tidak mau, ya, dari emas, dari perak, tidak mau, ya, tetapi Juraid mengatakan, silahkan kalian bangun kembali tempat ibadahku seperti sedia kala, Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang hamba yang taqi, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Jalla wa ala, dibimbing selalu lisan kita, ya, perbuatan kita, dan salah satu yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa hudu ila at-tayyibi minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Mereka dibimbing untuk selalu berucap dengan ucapan yang baik sehingga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan untuk menuju jalan-jalan yang mulia. Jadi salah satu buah daripada ucapan yang baik, perbuatan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwah, selalulah kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing ucapan-ucapan kita sehingga kita mendapatkan bimbingan terhadap perbuatan-perbuatan kita. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan bab yang baru. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.